Di lereng Gunung Lawu yang berselimut kabut tipis, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Dukuh Watu. Desa ini tidak ada dalam peta resmi, dan jalan menuju ke sana hanya bisa ditempuh melalui jalan setapak yang menembus hutan lebat, penuh belukar dan suara-suara yang tidak selalu berasal dari hewan liar. Tempat itu dikelilingi bukit-bukit sunyi dan pepohonan tinggi yang seperti bisu menyimpan ribuan rahasia. Di tengah hutan itulah terletak sendang tua, mata air alami yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Sendang itu dulu bukan tempat terlarang. Justru, pada masa-masa awal berdirinya Dukuh Watu, sendang itu adalah pusat kehidupan. Airnya jernih seperti kaca, dingin menyegarkan, dan konon katanya bisa menyembuhkan penyakit. Orang-orang menyebutnya Sendang Wening, karena beningnya air tersebut bisa memantulkan bayangan siapapun yang menatapnya. Bahkan saat malam hari sekalipun, tiap kali musim kemarau melanda, desa-desa lain kering kerontang, tapi Dukuh Watu tetap hidup berkat aliran air dari sendang itu. Masyarakat desa memuliakan sendang tersebut, menganggapnya anugerah dari alam dan roh-roh leluhur. Setiap tahun, tepat pada bulan Suro, diadakan ritual bersih sendang. Para sesepuh akan membawa sesajen berupa kembang 7 rupa, nasi tumpeng, serta dupa yang menyala sepanjang malam. Mereka percaya, di dalam sendang bersemayam penunggu tua, makhluk gaib yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Namun, semua berubah sekitar 40 tahun lalu, saat sebuah keluarga dari kota pindah ke desa, mengaku ingin hidup tenang dan dekat dengan alam. Mereka adalah keluarga kecil Pak Rino, seorang pria paruh baya yang bekerja sebagai guru, istrinya, Bu Lestari, seorang perawat, dan putri kecil mereka, Lila, yang saat itu baru berusia 8 tahun. Lila berbeda dari anak-anak lainnya. Ia pendiam, jarang bicara, dan lebih senang menggambar atau bermain sendiri. Ia sering berjalan sendirian ke arah sendang, duduk berjam-jam di pinggirannya sambil mengobrol dengan teman-temannya. Awalnya, orang tua Lila menganggapnya biasa saja. Anak-anak memang sering memiliki teman imajinasi, tapi Lila tak pernah menyebut nama mereka. Ia hanya berkata, "Temanku tinggal di air. Dia cantik, rambutnya panjang dan kulitnya putih seperti cahaya bulan. Dia suka aku datang." Beberapa warga mulai merasa tak nyaman, apalagi setelah Lila mulai berubah. Ia sering berbicara dalam bahasa aneh, lidahnya bergulung, suaranya mendadak berat, bukan seperti anak kecil. Kadang ia menatap orang dewasa tanpa berkedip, seolah matanya bukan lagi miliknya. Salah satu tetangga, Mbok Ginem, pernah melihat Lila tertawa sendiri di tepi sendang, meskipun tak ada siapapun di sekitarnya. Ketika dipanggil, Lila tak menyahut. Ia hanya membalikkan kepala pelan dan tersenyum, senyum yang tak wajar bagi seorang anak. Kejanggalan lain mulai muncul. Air sendang yang semula jernih, kadang-kadang berubah menjadi keruh kehitaman. Tumbuhan di sekitarnya layu tanpa sebab. Malam-malam menjadi lebih dingin dari biasanya, dan warga desa mulai bermimpi buruk yang sama tentang seorang gadis kecil dengan mata hitam legam yang berdiri di tengah sendang, memanggil nama mereka satu persatu. Puncaknya terjadi pada suatu malam saat bulan purnama menggantung sempurna di langit. Lila menghilang. Hari itu, ia pamit pada ibunya ingin bermain di pinggir sendang. Bu Lestari tak curiga, karena itu sudah menjadi kebiasaan. Tapi menjelang sore, Lila tak kembali. Warga dikerahkan, mereka mencari sepanjang hutan, menyisir setiap sudut sendang dengan obor dan penerangan seadanya. Tapi yang ditemukan hanyalah satu sandal kecil, mengambang di permukaan air, dan di tanah basah, terdapat bekas telapak kaki mungil yang mengarah ke dalam air, tanpa jejak keluar. Tak ada tubuh, tak ada suara, hanya sunyi dan bayangan bulan yang bergoyang di permukaan sendang. Sejak hari itu, Pak Rino dan Bu Lestari menjadi pendiam, seperti kehilangan semangat hidup. Mereka tinggal di desa hanya beberapa bulan setelah kejadian itu, sebelum akhirnya menghilang begitu saja, meninggalkan rumah mereka terbengkalai, ditumbuhi lumut dan sulur akar.
Dan sendang itu tidak lagi disebut sendang wening. Warga mulai menyebutnya sendang setan karena mereka yakin roh jahat telah mengambil Lila dan tinggal di sana. Mereka percaya roh itu bukan hanya menculik, tapi juga mengikat Lila sebagai bagian dari dirinya. Tidak ada yang berani mendekat lagi. Tidak ada ritual, tidak ada sesaji, hanya pagar bambu tua yang dipasang seadanya, seperti usaha sia-sia untuk menjaga sesuatu yang tak terlihat. Dari sumber kehidupan menjadi sumber teror, dan sejak itulah kisah kelam sendang setan mulai beredar, pertama dalam bisik-bisik warga, kemudian menjadi legenda yang hanya diceritakan saat malam gelap, ketika angin berdesir aneh, dan kabut turun menutupi jalan-jalan desa. Tapi ini baru permulaan. Setelah Lila menghilang tanpa jejak, suasana di Dukuh Watu tak pernah sama lagi. Hari-hari terasa lebih sunyi, malam-malam lebih panjang, dan udara desa lebih berat seolah membawa beban yang tak kasat mata. Warga desa tak lagi berani menyebut nama Lila keras-keras. Mereka mulai menyebutnya si kecil yang hilang, atau hanya dengan sebutan anak sendang. Seminggu setelah hilangnya Lila, kejadian-kejadian aneh mulai muncul. Awalnya perlahan, nyaris tak disadari, tapi makin lama, makin nyata. Pada malam Jumat Kliwon pertama setelah peristiwa itu, suara tawa kecil terdengar dari arah sendang. Suara itu bening, tapi mengandung kesan yang mengganggu. Seperti ada sesuatu yang pura-pura menjadi anak-anak. Suara itu datang tanpa jeda, kadang disusul oleh suara percikan air, seperti seseorang sedang bermain di sana. Beberapa warga yang tinggal paling dekat dengan sendang mengaku melihat bayangan putih kecil berdiri di tepian air saat dini hari, hanya menatap ke arah rumah-rumah mereka dari kejauhan, tidak bergerak, hanya berdiri tegak, seolah mengawasi. Saat dipanggil, sosok itu akan melangkah mundur, masuk ke dalam air, tanpa suara, dan menghilang. 2 minggu setelahnya, ternak milik Pak Darto menghilang satu persatu. 3 kambing dan 2 ayam tak ditemukan jejaknya. Di kandang, hanya ada percikan darah dan bekas telapak kaki kecil, berlumpur, tapi anehnya hanya 3 jari. Ditarik garisnya, bekas itu selalu mengarah ke hutan, lebih tepatnya, ke arah sendang. Pak Darto tak percaya pada hal mistis. Ia orang keras kepala, pernah jadi tentara. Suatu malam, ia berjaga di kandangnya sendiri, membawa parang dan lampu teplok. Tengah malam, ia mengaku mendengar langkah-langkah ringan, seperti tapak anak kecil yang berlari. Ia pun mengejar dengan lampu dan parang terhunus. Tapi ketika ia sampai di pinggir sendang, lampunya mati tiba-tiba, dan ia menemukan boneka lusuh, basah kuyup, tergeletak di tengah rerumputan, menghadap ke langit dengan mata kaca retak dan senyum aneh di wajahnya. Esoknya, Pak Darto jatuh sakit, tubuhnya panas dingin, mengigau, dan terus-menerus menyebut nama Lila sambil menangis seperti anak kecil. Dalam igauannya, ia mengulang satu kalimat. Dia mengajakku bermain, tapi dia bilang, waktuku belum. 3 hari kemudian, ia sembuh, tapi tak pernah mau berbicara tentang malam itu lagi. Ia menjual seluruh ternaknya dan pindah ke rumah anaknya di kota, tak pernah kembali ke Dukuh Watu. Warga mulai ketakutan. Mereka mengurung anak-anak di rumah menjelang malam dan menaburkan garam di depan pintu untuk mengusir gangguan. Tapi semuanya sia-sia. Anak-anak mulai bermimpi buruk. Dalam mimpi, mereka melihat seorang gadis kecil berdiri di dalam air, mengulurkan tangan dan berkata, "Ayo ikut aku bermain." Puncaknya terjadi pada bulan Suro berikutnya. Seorang anak laki-laki bernama Bima menghilang. Ia terakhir terlihat bermain petak umpet bersama teman-temannya di ladang. Saat semua anak sudah kembali, hanya Bima yang tak ada. Teman-temannya berkata, Bima lari ke arah semak dekat sendang dan tak pernah keluar lagi. Mereka mencari, berteriak, tapi tak mendapat jawaban. Seperti Lila, Bima pun lenyap tanpa jejak. Hanya topinya yang ditemukan tergantung di dahan pohon jati, basah dan berbau amis. Kehilangan Bima membuat warga panik. Mereka menghubungi sesepuh desa yang sudah lama menyepi, Mbah Kromo,
seorang dukun tua yang dulunya memimpin ritual bersih sendang, Mbah Kromo, datang dengan wajah muram dan kata-kata berat. Ini bukan hilang biasa. Anak pertama telah diambil, dan dia akan minta lagi. Setiap tahun, saat bulan Suro datang, tumbal harus dibayar. Menurut Mbah Kromo, dulu leluhur desa pernah membuat perjanjian dengan penunggu air. Sebagai imbalan atas aliran air yang tak pernah kering, sendang itu harus dijaga dan diberi sesaji tiap tahun. Tapi perjanjian itu telah dilupakan sejak Lila datang. Dan karena Lila melanggar batas dunia, ia kini terjebak di antara dimensi, separuh manusia, separuh makhluk sendang. Dan Lila tak sendiri, dia diikat di sana. Tapi bukan cuma dia yang mengambilnya, kini memakai wajahnya. Warga pun mencoba melakukan ritual pembersihan kembali. Mereka membawa sesaji, bunga, kemenyan, dan membaca doa sepanjang malam. Namun, angin bertiup kencang, air sendang bergolak tanpa sebab, dan salah satu sesepuh, Pak Taryo, pingsan, lalu bangun sambil menjerit. "Kau sudah terlambat, dia milikku sekarang." Ritual itu dianggap gagal. Warga akhirnya menutup sendang dengan pagar kawat dan menabur tanah di sekelilingnya dengan garam dan kapur sirih. Tapi itu bukanlah solusi, karena malam-malam berikutnya, suara tawa anak kecil kembali terdengar. Lebih keras, lebih sering, dan lebih dekat. Dan satu persatu, nama anak-anak mulai terdengar dalam mimpi para orang tua, dipanggil dari dalam air. Setelah dua anak menghilang secara misterius, Lila dan Bima, ketakutan di Dukuh Watu berubah menjadi keyakinan. Sendang itu bukan lagi tempat biasa. Ia telah menjadi gerbang menuju sesuatu yang lebih tua, lebih gelap, dan lebih lapar dari sekadar penunggu biasa. Dan setiap tahun, satu jiwa akan ditarik masuk ke dalamnya. Masyarakat menyebutnya kutukan sendang setan. Namun, kutukan sejati bukan hanya hilangnya anak-anak. Kutukan itu adalah ketakutan yang tumbuh, menyusup ke dalam rumah-rumah, ke dalam mimpi, dan bahkan ke dalam kebiasaan hidup sehari-hari. Tidak ada yang lagi berani pergi sendirian. Anak-anak diajari untuk tidak bermain di luar selepas asar. Pintu-pintu rumah dikunci sebelum maghrib, bukan untuk menghindari maling, tapi untuk menghalau yang menunggu di luar jendela. Bulan Suro berikutnya datang. Semua orang menunggu, penuh kecemasan. Dan benar saja, seorang anak perempuan bernama Dini, usia 7 tahun, menghilang dari dalam rumahnya sendiri. Ibunya baru sebentar ke dapur untuk menyiapkan teh, dan ketika kembali ke ruang tamu, Dini sudah tak ada, pintu tak terbuka, jendela terkunci, tapi di lantai ditemukan genangan air dan jejak kaki kecil yang basah mengarah ke pintu depan. Ketika dibuka, tidak ada siapa-siapa di luar, hanya suara air gemericik di kejauhan dan bau amis yang menempel di udara malam. Kejadian itu mengukuhkan satu hal, sendang telah menuntut tumbal tahunannya. Desa menjadi muram, banyak keluarga memilih pergi, meninggalkan ladang, ternak, bahkan rumah mereka sendiri. Dukuh Watu perlahan berubah menjadi desa setengah kosong. Rumah-rumah ditinggalkan begitu saja, jendela-jendela tertutup rapat, dan jalan-jalan menjadi sunyi. Tapi ada satu keluarga yang tetap bertahan, keluarga Pak Sabar. Pak Sabar punya 2 anak, Randy dan Lintang. Ia percaya bahwa kutukan ini bisa dihentikan. Ia percaya masih ada cara untuk menyegel kembali kekuatan jahat itu. Bersama Mbah Kromo, ia mulai menggali arsip-arsip kuno dari kitab desa dan naskah leluhur yang tersimpan di Langgar Tua. Mereka menemukan cerita tentang Nyai Resik Tirta, roh penjaga air yang pernah diberi tumbal manusia ratusan tahun lalu untuk menjaga keseimbangan. Namun, ada satu bagian penting. Jika perjanjian dilanggar, maka roh penjaga akan berubah menjadi roh pelahap. Bukan lagi penjaga air, tapi pengumpul jiwa. Menurut naskah tua itu, satu-satunya cara menghentikannya adalah dengan menyelesaikan perjanjian lama, dengan melakukan ritual pengembalian, dan mengembalikan yang telah diambil secara sukarela. Tapi bagaimana caranya mengembalikan anak-anak yang sudah ditelan sendang?
Malam-malam Pak Sabar mulai diganggu. Randy mulai berbicara sambil tidur, mengucapkan kata-kata dalam bahasa kuno. Lintang menggambar sosok wanita dengan rambut panjang menutupi wajah, berdiri di tengah air, memeluk anak-anak kecil. Di gambar Lintang, terlihat satu sosok anak yang berdiri terpisah. Wajahnya jelas, itu Lila. Lintang berkata, mereka belum pergi, tapi mereka sudah bukan anak-anak lagi. Mereka menunggu teman baru. Pak Sabar memutuskan melakukan sesuatu yang nekat. Ia akan masuk ke Sendang sendiri saat malam suruh dan menawarkan dirinya sebagai pengganti. Mbah Kromo memperingatkan, kalau kau masuk tanpa izin, kau tak akan keluar. Tapi kalau niatmu bersih, mungkin dia akan mendengarmu. Malam itu, langit tertutup awan, hujan tak turun, tapi udara basah dan berat. Pak Sabar mendekati Sendang dengan membawa sesaji, bunga kantil, nasi putih, dan sehelai kain kafan bekas dari bekas pemakaman desa. Ia berdiri di tepi Sendang, memanggil nama Lila, lalu Bima, lalu Dini. Ia memohon, menangis, lalu melangkah masuk ke dalam air perlahan-lahan. Air tidak dingin seperti yang ia kira, tapi hangat, seperti tubuh manusia. Semakin dalam ia masuk, semakin kabur pandangannya. Di bawah air, ia mengaku melihat wajah-wajah anak kecil, tersenyum, tapi tidak bahagia. Mereka tersenyum seperti boneka, tanpa emosi. Dan di tengah-tengah mereka, berdiri seorang perempuan muda bergaun putih, rambutnya panjang sampai menyentuh air, matanya hitam dan tidak berkedip. Wanita itu berkata, kau datang bukan untuk bermain, tapi untuk mengganti. Pak Sabar menjawab, ambil aku, biarkan yang lain kembali. Tapi wanita itu tertawa, yang sudah diambil, tidak bisa kembali. Tapi kau bisa jadi bagian dari kami. Esok paginya, tubuh Pak Sabar ditemukan di tepi Sendang. Tidak ada luka, tidak tenggelam, tapi matanya membelalak seperti orang yang melihat sesuatu terlalu mengerikan untuk diceritakan. Ia tidak mati, tapi tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tubuhnya kaku, dan hanya air yang terus menetes dari matanya, air jernih yang rasanya asin seperti air laut, tapi berbau bunga. Sejak hari itu, tak ada yang berani lagi mendekat ke Sendang, tapi kutukan tetap datang. Setiap tahun, satu anak tetap menghilang. Desa mulai mati perlahan, warga tersisa hanya sedikit, dan yang tinggal hanya mereka yang sudah terlalu tua untuk pindah atau sudah terlalu lelah untuk takut. Sendang tidak lagi menunggu, ia hanya mengambil, dan Lila kini jadi legenda. Atau mungkin lebih dari itu, di malam-malam tertentu, kadang suara kecil memanggil dari balik tirai kabut, ayo ikut aku bermain. Dan jika kamu menjawab, meskipun hanya dalam hati, kamu tidak akan bangun esok pagi. Waktu terus berjalan, tahun berganti, Dukuh Watu makin tertutup dari dunia luar. Sekarang, tak ada lagi yang menyebut nama desa itu kecuali di antara para peneliti, kolektor cerita rakyat, atau orang-orang yang terobsesi dengan hal mistis. Banyak yang bilang desa itu sudah mati. Jalan menuju ke sana nyaris tak bisa dilalui kendaraan. Jaringan internet dan sinyal pun nyaris tak ada. Tapi tetap saja, cerita tentang Sendang Setan terus hidup, berbisik dari satu mulut ke mulut lainnya. Beredar di forum-forum horor, blog misteri, bahkan podcast-podcast bertema supranatural. Disinilah kisah Raka dimulai. Raka, mahasiswa tingkat akhir jurusan antropologi budaya di sebuah universitas ternama di Jawa Tengah. Ia sedang mengerjakan skripsi bertema persepsi masyarakat terhadap tempat keramat di era digital. Topiknya terdengar keren, tapi Raka sebenarnya punya tujuan lain. Ia ingin membuktikan bahwa sebagian besar cerita rakyat hanyalah simbol sosial yang berkembang lewat mitos. Sampai ia menemukan nama Dukuh Watu dalam catatan kuno di perpustakaan kampus. Semuanya terdengar seperti cerita yang terlalu absurd, Sendang yang menelan anak-anak, roh penjaga air, dan ritual tumbal. Tapi yang membuat Raka tertarik bukan hanya isinya,
melainkan fakta bahwa desa itu benar-benar ada, walau tidak tercantum di peta resmi. Sebagai mahasiswa milenial yang percaya pada data dan skeptis terhadap hal mistis, Raka melihat ini sebagai tantangan. Ia pun menghubungi seorang narasumber dari komunitas pegiat sejarah lokal, dan dengan bantuan sedikit donasi, ia mendapatkan rute menuju Dukuh Watu. Butuh 3 hari untuk sampai ke sana, 2 hari dengan kendaraan umum, 1 hari berjalan kaki menembus hutan, melewati jalan yang sebagian besar sudah dilupakan. Raka tiba di desa dengan kamera DSLR, drone kecil, voice recorder, dan catatan lapangan. Ia juga membawa power bank solar dan logistik lengkap, tipikal peneliti lapangan. Namun sejak langkah pertama di Dukuh Watu, Raka merasa ada yang tidak biasa. Desa itu sunyi, bukan sunyi yang wajar, tapi sunyi yang menggantung di udara seperti kabut. Rumah-rumah reyot berdiri berjajar, beberapa masih dihuni, sebagian besar kosong dan lapuk. Orang-orang yang masih tinggal di sana menatap Raka dengan pandangan aneh, bukan curiga, tapi lebih ke belas kasihan. Seorang nenek tua, Mbok Sarni, adalah satu dari sedikit yang mau bicara. Ia memperingatkan Raka, kalau mau nulis skripsi, jangan cari Lila. Lila udah bukan bagian dari dunia ini. Raka tersenyum sopan, mencatat, dan mengabaikannya. Ia pikir itu hanya bagian dari cerita rakyat yang dilebih-lebihkan. Ia bahkan membuat vlog harian untuk dokumentasi, merekam suasana desa, mewawancarai beberapa warga, dan tentu saja merekam rute menuju Sendang. Hari ketiga, ia memutuskan untuk bermalam di dekat Sendang. Ini bukan keputusan sembrono. Ia sudah siapkan tenda kecil, kamera night vision, dan alat perekam suara untuk menangkap fenomena audio gaib. Saat senja mulai turun, Raka berjalan ke arah Sendang dengan niat merekam footage malam hari. Sendangnya kecil, dikelilingi pagar besi yang sudah berkarat. Airnya terlihat tenang, tapi tidak jernih, aneh, karena di bawah cahaya bulan, air itu memantulkan bayangan. Tapi bukan bayangan Raka, ia merekam semuanya. Termasuk saat udara mendadak berubah, lebih dingin, lebih berat, hutan di sekitar terasa diam, terlalu diam. Jam 1.13 dini hari, kamera Raka merekam suara, tawa kecil, tidak 1, tapi 2, lalu 3, seperti anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran. Raka mencoba mencari sumber suara, tapi yang terekam justru lebih aneh lagi, suara air mengalir, padahal Sendangnya tidak punya saluran keluar, dan satu suara perempuan, sangat pelan, nyaris seperti bisikan di dekat telinga. Kau bukan anak-anak, tapi kami bisa meminjam tubuhmu. Lampu kamera berkedip, drone yang ia letakkan di pinggir air, meledak begitu saja, cahaya padam, hanya suara air, dan tawa yang kini terdengar semakin dekat, terlalu dekat. Video terakhir yang ditemukan dari kamera Raka, yang ditemukan oleh regu pencari seminggu kemudian, menunjukkan frame terakhir. Wajah Raka tercermin di permukaan air, tapi di belakangnya berdiri seorang gadis kecil bergaun putih, tersenyum tanpa mata. Raka menghilang. Tim pencari tidak menemukan tubuh, tidak juga jejak kaki, hanya perlengkapan berceceran, dan satu benda yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Sebuah gambar anak kecil menggandeng tangan Raka masuk ke dalam air. Kini, para mahasiswa yang satu angkatan dengannya menyebut cerita itu hanya urban legend kampus. Tapi sesekali, ada yang mengaku menerima pesan aneh dari nomor tak dikenal, berisi suara rekaman Raka, "Ayo ikut aku bermain." Setelah hilangnya Raka, cerita tentang Sendang Setan kembali muncul ke permukaan. Bukan hanya di kalangan warga Dukuh Watu yang tersisa, tapi menyebar jauh keluar. Video terakhir Raka, meski hanya bertahan 13 detik sebelum korap, sempat bocor di internet. Ada yang mengaku melihat sosok di belakangnya. Ada yang bilang itu Lila, ada yang bilang itu bukan manusia. Universitas tempat Raka kuliah menganggap kasus ini sebagai kecelakaan biasa. Mereka tidak ingin memperpanjang, tapi mahasiswa-mahasiswa yang penasaran diam-diam membentuk forum sendiri.
Mereka mulai mengumpulkan semua yang berkaitan dengan Dukuh Watu dan sendangnya. Gambar-gambar, suara rekaman, cerita warga, hingga hasil analisis dari rekaman suara Raka yang sempat dipulihkan sebagian. Yang ditemukan, membuat mereka membisu. Di menit-menit terakhir rekaman itu, ada suara, bukan hanya tawa, tapi nyanyian. Nyanyian yang terdengar seperti lagu dolanan anak-anak, tapi dengan lirik yang tak bisa dikenali. Setelah diteliti, lagu itu punya kemiripan dengan tembang Jawa kuno berjudul Gundul-Gundul Pacul, tapi diubah nadanya menjadi lebih lambat, lebih dalam, dan mengandung frekuensi rendah yang bikin pendengarnya merasa mual dan pusing. Beberapa dari mereka mulai bermimpi buruk setelah mendengarnya. Dalam mimpi, mereka berada di tengah air, tidak bisa bergerak, dan di sekeliling mereka, anak-anak kecil berdiri membentuk lingkaran, bernyanyi, dan perlahan menoleh satu persatu, memperlihatkan wajah yang tidak utuh, wajah yang kosong. Setelah kejadian itu, forum dibubarkan, beberapa anggotanya menghapus semua data dan menolak bicara. Salah satu dari mereka, Adi, bahkan dikabarkan dilarikan ke rumah sakit jiwa karena mengalami insomnia berat dan delusi air berbicara. Ia hanya bisa berkata, "Dia belum selesai, Lila belum selesai." Dukuh Watu kini benar-benar sepi, penuh rumah kosong, dinding berlumut, dan jalan-jalan setapak yang tak lagi ditumbuhi bunga melainkan duri dan rumput liar. Tapi sendang itu masih ada, tidak pernah kering, airnya tetap penuh, seperti perut yang kenyang, tapi belum puas. Kadang, pengunjung tak sengaja yang nyasar ke wilayah itu melaporkan kejadian aneh. Mendengar tawa anak-anak dari arah hutan, melihat boneka kecil tergeletak di tengah jalan setapak, padahal tidak ada anak-anak di sana. Merasa diikuti oleh langkah kaki mungil di belakang mereka, walau jalan penuh lumpur tak pernah menunjukkan jejak siapapun. Lalu ada fenomena baru, beberapa orang dari luar desa yang pernah membaca atau menonton cerita ini mengaku mengalami gangguan. Ada yang mendengar ketukan kecil di jendela kamarnya meski tinggal di lantai 2. Ada yang menerima voicemail tanpa pengirim, isinya hanya bisikan, "Ayo ikut aku bermain." Dan ada satu orang yang katanya pernah mengedit ulang dokumentasi rekaman Raka, mengaku melihat sosok anak kecil berdiri di depan kaca kamar mandinya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Yang tertinggal hanya bekas jejak kaki basah dengan 3 jari. Kini, orang-orang mulai percaya bukan cuma tentang kutukan sendang itu, tapi sesuatu yang lebih mengerikan. Bahwa Lila atau sesuatu yang memakai wujudnya tidak lagi terkurung di Dukuh Watu. Ia sudah keluar, menyebar melalui cerita, video, suara, dan pikiran mereka yang mendengarkannya. Karena itulah, cerita ini tidak seharusnya disampaikan sembarangan. Karena begitu kamu tahu, kamu akan jadi bagian dari rantai berikutnya. Kamu sudah dilihat, kamu sudah didengar, dan kadang kamu bahkan sudah dipanggil. Jadi, kalau malam ini kamu mendengar suara kecil mengetuk jendela kamarmu, atau mendengar suara air menetes dari kamar mandi padahal keran mati, jangan buka jendela, jangan lihat ke cermin, dan jangan jawab jika ada suara yang berkata, "Ayo ikut aku bermain." Karena kalau kamu menjawab, kamu tidak akan bangun esok pagi.